Contoh pengantar, perlu dikemukakan sedikit penjelasan dan apologi agar buku ini tidak mendapat kritikan yang lebih keras dari yang semestinya. Apologi ini terutama ditujukan pada para spesialis bidang keilmuan tertentu dan tokoh-tokoh filsafat yang mengkaji masalah khusus, barangkali kecuali Leibniz. Pembahasan pada setiap filosof mungkin akan lebih jelas jika dilakukan oleh penulis-penulis lain daripada saya. Tetapi jika buku yang membahas bidang yang luas mesti ditulis, maka ada satu hal yang tidak bisa dihindari, karena kita adalah manusia yang tidak mungkin hidup selamanya, yaitu mereka yang menulis buku-buku tersebut hanya bisa menyediakan waktu yang lebih sedikit atau pembahasan yang lebih singkat dibanding dengan pengarang lain yang mengkonsentrasikan pada satu pemikiran atau babakan sejarah yang singkat, sehingga pengarang yang mempunyai watak akademis yang keras akan menyimpulkan bahwa buku yang membahas bidang kajian yang luas mestinya tidak ditulis, dan jika memang harus ditulis mesti terdiri dari monograf oleh banyak pengarang. Tetapi ada sesuatu yang hilang jika banyak pengarang bekerja sama. Jika kita mengakui adanya kesatuan dalam gerakan sejarah, adanya hubungan erat antara apa yang terjadi sebelumnya dan apa yang terjadi sesudahnya, maka perlulah bahwa periode-periode sebelumnya dan yang berikutnya disintesakan ke dalam satu pikiran. Seorang ahli Rousseau mungkin akan sulit untuk menghubungkan pemikirannya dengan Sparta Plato dan Plutarch. Ahli sejarah Sparta mungkin tidak mempunyai pengetahuan tentang Hobbes, Fichte, dan Lenin. Tujuan buku ini adalah menjelaskan hubungan tersebut, dan tujuan ini hanya bisa dicapai jika dilakukan penelitian dengan bidang kajian yang luas. Maka ada banyak buku sejarah filsafat, tetapi sepanjang pengetahuan saya belum ada yang memenuhi tujuan yang saya kemukakan di atas. Filsuf adalah akibat dan sekaligus sebab akibat dari lingkungan sosial mereka dan dari politik serta institusi zaman mereka. Sebab jika mereka beruntung dari kepercayaan-kepercayaan yang membentuk politik dan lembaga era sesudahnya. Dalam sebagian besar buku sejarah filsafat, masing-masing filsuf ditampilkan sebagai pribadi yang terasing. Pendapat-pendapatnya dikemukakan secara terpisah dan tidak berhubungan, kecuali paling banter dengan filsuf-filsuf sebelumnya. Sebaliknya, saya mencoba menghadirkan setiap filsuf dengan data-data yang sevalid mungkin sebagai hasil dari miliunya, dari lingkungannya. Seorang tokoh yang di dalam dirinya pemikiran dan perasaan terkristalisasikan dan terbentuk, yang meskipun bagi kita tampak janggal dan tidak utuh, ternyata cukup berpengaruh dalam masyarakat di mana ia menjadi bagiannya. Kemudian karena saya merasa perlu memasukkan beberapa bab khusus mengenai sejarah sosial murni. Tidak ada orang yang bisa memahami pemikiran Stoa atau Epikurus tanpa pengetahuan tentang zaman Helenis, atau memahami pemikiran skolastik tanpa mengetahui pertumbuhan gereja-gereja dari abad ke-5 sampai ke-13. Karena itu, saya mencoba menjelaskan secara singkat babakan-babakan sejarah penting yang menurut saya banyak mempengaruhi pemikiran filsafat, dan saya berusaha mengemukakan babakan sejarah yang mungkin kurang akrab bagi pembaca, misalnya awal zaman pertengahan. Tetapi dalam bab sejarah ini saya memang tidak membahas apa yang nampaknya tidak atau hanya sedikit berkaitan dengan filsafat kontemporer atau periode berikutnya. Masalah pemilihan memang sulit dalam buku yang sekarang hadir
di hadapan pembaca ini tanpa penjelasan yang rinci, sebuah buku akan tampak kering dan tidak menarik. Tetapi dengan penjelasan yang detail pun sebuah buku bisa terjebak dalam pembahasan satu masalah yang terlalu panjang. Karenanya saya mencoba mencari jalan tengahnya dengan hanya membahas filosof-filosof yang menurut saya mempunyai arti penting yang cukup besar dan kaitannya dengan mereka, menyebutkan pemikiran mereka secara rinci yang meskipun mungkin kurang penting, berguna untuk memberikan ilustrasi kehidupan tokoh tersebut. Filsafat sejak era paling awal bukan semata-mata masalah aliran atau perselisihan antara sebagian tokoh filsafat, adalah bagian integral dari kehidupan masyarakat, dan inilah yang saya pegangi. Jika memang buku ini bermanfaat, maka ia berasal dari pandangan tersebut. Karya ini tidak bisa hadir tanpa bantuan dari Dr. Albert Barnes yang semula dirancang dan sebagian disampaikan dalam kuliah di Barnes Foundation, Pennsylvania, sebagaimana sebagian besar karya saya sejak tahun 1932. Dalam penulisan buku ini pun saya banyak dibantu oleh istri saya, Patricia Russell, baik dalam riset maupun dalam hal lainnya.